Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmini Rafani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 13 Ambon, Maluku. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal. Ada 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Menuntun artinya membimbing. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya, seorang pendidik harus dapat mengenali muridnya, memberikan rasa aman dan nyaman, memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menggali potensi yang dimiliki, sehingga anak merasa lebih bebas bereksplorasi dan lebih optimis. 2. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih. Dalam hal ini diibaratkan petani sebagai tukang kebun, anak-anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Tumbuhan tersebut akan tumbuh sesuai benih yang ditanam dan tidak dapat berubah menjadi tumbuhan lain. Artinya, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekolah dijadikan sebagai wadah untuk tumbuh kembangnya benih-benih sesuai potensi bakat yang dimiliki. 3. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsah atau afektif, sehingga dapat menciptakan karya atau psikomotor. Artinya, pendidik harus dapat mengubah budi pekerti peserta didik agar dapat lebih baik lagi. Karena sebagai pendidik hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, setiap anak sejak lahir sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar anak tersebut. Yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menguburkan sifat-sifat negatifnya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak akan menjadikan anak mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara bebas tanpa ada rasa cemas. Menyampaikan segala keluh kesahnya kepada pendidik sehingga mereka
dapat menyelesaikan segala problematika dan mendapatkan solusi terbaik terhadap kualitas pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, pendidik dan peserta didik harus dapat berkolaborasi sehingga dapat menimbulkan perubahan besar pada kemajuan peserta didik. Upaya dan tindakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang perlu diperhatikan adalah melibatkan seluruh stakeholder di dalamnya dan disesuaikan dengan kultur budaya lokal, seperti halnya di Maluku, terkenal dengan budaya masohi atau gotong royong atau kerja sama. Kemudian budaya pela gandung atau saling menyayangi dan mengasihi. Budaya toleransi, yaitu saling menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada. Hal ini dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Implementasi di kelas haruslah pendidikan yang berpusat pada peserta didik, menyenangkan, membangun kolaborasi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, serta saling menghargai sekolah juga harus sejalan dengan tujuan pendidikan. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ingarso sung tolodo, di depan memberi contoh. Ingmadio membangun karso, di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik, sehingga dapat diikuti oleh murid. Pendidik harus memberi semangat untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar murid. Di belakang, pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didik agar terus mencoba dan terus berusaha. Jadi, pembelajaran haruslah berorientasi kepada anak dengan melihat karakteristik pada anak sehingga tercipta kebebasan atau kemerdekaan belajar. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.